Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin, mari kita sama-sama menelusuri kajian dalam surah Ali Imran ayat 25, 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallah. Fa kaifa, maka bagaimanakah idza jama'nahum, idza apabila jama'na kami kumpulkan, jama'na kami kumpulkan hum mereka liyaumin pada satu hari la raiba fihi, la raiba fihi tidak ragu di dalamnya. Fa kaifa idza jama'nahum, maka bagaimanakah apabila kami kumpulkan mereka liyaumin pada satu hari la raiba fihi tidak ragu di dalamnya wa wuffiyat, ini bentuk majhul, dan disempurnakan, wa wufiyat, dan disempurnakan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, ma kasabat, apa yang telah dia usahakan, ma segala apa, kasabat yang telah ia usahakan. Kasabat di sini nafsin ini adalah bentuknya bentuk mu'annas, bentuk perempuan, jiwa. Maka sahabat apa yang telah ia usahakan, wahum la yudlamun, dan mereka la yudlamun tidak akan dizalimi. Jadi la yudlamun tidak akan dizalimi. Yudlamun ini bentuk mudhari', ada huruf mudhara'ah, tetapi di sini majhul. Kalau maklum yadlimuna, mereka sama zalim. Kalau yudlamuna, mereka dizalimi. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi, maka bagaimanakah apabila kami kumpulkan mereka pada satu hari yang tidak ragu di dalamnya, wa wufiyat, dan disempurnakan kullu nafsin ma kasabat, bagi tiap-tiap diri atau jiwa berdasarkan apa yang telah ia usahakan.
wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Qul Allahumma malikal mulki, katakan Allahumma ya Allah malikal mulki, yang merajai segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, tu'ti, engkau berikan, engkau berikan al-mulka, kekuasaan, man tasya, man kepada orang atau barang siapa, tasya yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tanzi'u, dan engkau cabut, tanzi'u engkau cabut, al mulka kekuasaan, mimman tasya, min dari man orang, tasya'u engkau kehendaki. Jadi engkau cabut kekuasaan dari orang atau dari barang siapa yang engkau kehendaki. Qulillahumma malikul mulki, katakanlah ya Allah yang menguasai atau yang merajai seluruh kekuasaan. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan, man tasya, pada barang siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut kekuasaan, mimman tasya, dari barang siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, wa tu'izzu, dan engkau muliakan, man tasya, barang siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, wa tudhillu, dan engkau hinakan, wa tudhillu, dan engkau hinakan, man tasya, barang siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, biyadika, di tangan engkau lah al khair, segala kebajikan atau kebaikan-kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sesungguhnya engkau ala atas kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadir, yang maha menentukan. Tulijul laila fin nahari, tuliju engkau masukkan, al-laila malam, fin nahari di dalam siang. Jadi engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang fil nahar ke dalam malam. Jadi engkau masukkan siang ke dalam malam. Tulijul laila fil nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya, kharaja, keluar, engkau keluarkan. Wa tukhriju, dan engkau keluarkan, al hayya minal mayyit, yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau keluarkan al mayyita minal hayy, yang mati dari yang hidup. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya, tarzuqu
engkau selalu beri rezeki, engkau beri rezeki. Wa tarzuqu, dan engkau beri rezeki man tasya, barang siapa yang engkau kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa, bighairi dengan tanpa, bi dengan ghairi tanpa, atau dengan tidak, hisab perhitungan, bighairi hisab dengan tanpa perhitungan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau beri rezeki barang siapa yang kau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Hadirin, ayat ini penting sekali. Ayat ini menunjukkan bagaimana kalau Allah itu akan memberikan kekuasaan pada orang yang beriman. Jadi kalau makanya orang-orang yang beriman yang khianat pada janjinya itu akan rugi sendiri. Sebab apa? Kemenangan itu pasti datang. Tapi liku-liku menuju kemenangan itu memang cukup pedih. Melalui berbagai konsekuensi kerja. Dan melalui pula berbagai risiko. Mungkin yang ringan, mungkin yang berat. Tetapi nilai kebajikan wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Siapa yang mundur itu di dunia dari di akhirat dari itu. Sebab apa? Kekuasaan itu yang memberi Allah, bukan manusia. Kemenangan itu yang memberi Allah, bukan manusia. Manusia itu hanya ditugaskan untuk bekerja dan berusaha. Yang dikatakan oleh Khalifah Umar kepada putranya itu, innal hayata kana aqidatun wa jihad. Hidup ini cuma dua, mempertahankan akidah secara benar dan bekerja keras. Maka itu ayat ini ditunjukkan dengan gambaran orang yang ayat sebelumnya itu, kemudian gambaran bagaimana nanti cara Allah akan memberikan kekuasaan pada hamba-Nya. Dari situ kalau dengan ayat ini bagi orang yang beriman masih tidak yakin, sudah termasuk golongan orang yang akan diblunyokkan ke dalam neraka jahanam. Istilah bahasa Quran itu diblunyokkan. Kalau bahasa kita kan dimasukkan, tapi bahasa Quran tidak. Kami blunyokkan. Kalau ini dia diambleskan. Sudah masuk diambleskan lagi. Ibaratnya masukkan sesuatu kemudian pakai dibebani lagi berat supaya lebih tandas sampai ke dasar neraka jahanamnya. Bagi mengkhianati. Wah, di situ tidak digambarkan. Nanti akan kita telusuri ini. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Maka bagaimana apabila kami kumpulkan mereka pada satu hari yang tidak diragukan di dalamnya. Maksudnya bagaimana pendapat kamu, wahai Muhammad? Nanti mereka yang mengatakan sami'na tapi wa asaina, sami'na wa ta'na, kemudian mereka berpaling. Aku kan sudah mengatakan wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu seperti orang yang mengatakan sami'na tapi tidak dengar. Sudah mengatakan sami'na wa ta'na tapi kemudian berpaling. Itu dari surat Nur 47 sampai 50 kemarin. Bagaimana kira-kira pendapatmu Muhammad? Nanti kami kumpulkan mereka itu. Kumpulkan pada hari yang tidak diragukan. Masa mati itu pasti. Orang mau menghindar atau tidak menghindar, hari H yang ditentukan tentang kematian itu pasti. Sama dengan orang yang berperang. Sama. Lari, maju, bertempur di wadesingan peluru, itu harus dipahami bahwa tiap-tiap peluru itu ada alamatnya itu. Mengapa kita harus takut?
Jadi peluru yang ditembakkan lawan itu ada kepada YTH. Cuman kita tidak kelihatan menulisnya, tidak kelihatan tulisannya. Ada peluru, ada kadang-kadang cuman pecahan saja. Pecahan mortir yang kalau pecahan di dunia ya. Sudah perasaan mortir sudah jatuh, meledak, sudah jatuh dan meledak, tiba-tiba perasaan tahu kena ekornya, buntutnya mortir itu terlontar, kena kepala kita lah pecah. Masih out juga. Kenapa? Ada alamatnya. Granat itu tiap keping persegi kecil-kecil itu ada alamatnya masing-masing. Ada yang nyasar ke rumah, ada yang nyasar ke nyawa ke seseorang. Juga dengan kena itu ada alamatnya. Sebagai apa? Sebagai jalannya akan diantarkan kepada kematian. Itu. Jadi kalau kita sudah melihat ke sana, sebenarnya tidak ada hidup ini istilah takut itu tidak ada. Karena yang kita lihat itu barang yang lemah lalu. Jadi kalau begini kita tidak bisa merasakan ini lagi. Akibatnya begini. Kalau yang sepertinya yang menghantui kita. Tidak sadar semua yang terjadi itu Allah yang memberi itu. Kebanyakan tidak sadar. Nah ini kalau istilah yang kami masih belajar dikatakan oleh guru saya, kamu harus yakin penuh bahwa tiap-tiap pecahan granat, pecahan mortir ataupun peluru itu ada kepada YTH-nya masing-masing. Walaupun kamu bersembunyi di balik lemari, masih kecampaan tuh. Secara lahirnya tidak akan tembus, masih tembus juga. Itu ya, jadi kalau memang sudah kepada YTH tidak bisa dihalangi. Karena apa? Disitulah liku-likunya di dalam menegakkan kebenaran. Cuman kadang orang tidak berpikir ke sana. Misalnya pakai segala macam perlengkapan anti peluru, wah itu kan gawe pikiran manusia. Disangkanya dengan anti peluru itu malaikat urung nyatu. Aku sudah ada hari hanya. Di samping hari hanya ada titik temu antara peluru yang nyasar dengan cabutnya malaikat, ada titik temu. Tetapi masalah ini bukan merupakan suatu masalah. Kalau orang mengerti masalah dunia tidak ada kaitannya dengan hari H dicabutnya nyawa kita oleh malaikat, tidak ada kaitannya itu. Maka itu kalau orang yang tidak mengerti mudah penakut. Itu maka itu pada surah Nur 47 sampai 50 kemarin itu kita telusuri, timbulnya mereka itu hanya percaya yang sebagian diingkarinya. Tapi ada hal-hal yang kira-kira ngelemahkan diri, wah, dengan tekunnya dia menuntut, meminta. Nah itu kelemahan akidah kita. Itu maka Allah berikan gambaran, fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Bagaimana pikiran kau Muhammad? Bagaimana wahai hambaku, kalau mereka kami kumpulkan pada hari yang tidak diragukan di dalamnya, yaitu hari akhirat nanti. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa wufiyat, dan disempurnakan. Mengapa dikatakan wufiyat kullu nafsin? Disempurnakan tiap jiwa. Sebab tiap perbuatan seseorang itu punya motivasi. Menggunakan nafsin, kullu nafsin. Saya berbuat kebaikan, ada motivasi, ada apa? Apa yang melatar belakangnya? Ini yang mendorong seseorang berbuat. Adanya faktor ambisi, ada faktor materi, ada yang memang lillah, ada. Maka dikatakan wufiyat kullu nafsin ma kasabat, akan disempurnakan tiap jiwa seseorang apa yang telah dia usahakan di kala dunia
motivasi tadi akan ditunjukkan Allah. Ini dia motivasi kamu kan dulu begini. Memang kamu itu betul Quran, hadis kamu sampaikan, tapi kamu ambisi. Oh iya ya, iya. Nah kamu memang betul pada waktu itu apa itu namanya motivasi kamu hanya mau mencari pengaruh pada umat, benar kan? Oh iya. Sehingga kamu sampai tidak mau menegakkan kebenaran. Karena apa? Kamu ada rasa takut waktu itu kan. Timbulnya berbagai dalih. Maka melepaskan diri pada keperjuangan kebenaran kan. Oh iya. Tidak bisa dipungkiri itu fiat. Jadi di situ kita terus terang hadirin, lafaz ini menunjukkan bahwa betapapun kita menutupi motivasi kita di mata manusia, Allah tidak bisa ditutupi. Apa motivasi saya untuk melakukan kebaikan itu? Apakah motivasinya dalika umirtu wa ana minal muslimin? Merasa diperintah, motivasinya merasa diperintah sehingga menimbulkan ada rasa terpanggil, atau mungkin motivasi masalah materialistik, materi, atau mungkin bersifat temporal, sekedar apa itu sekedar untuk seneng-seneng lain. Ada kalau misalnya ada satu pengumpulan untuk mengadakan satu kepanitiaan, melok habis itu sekarang hobi sekedar seneng-seneng. Tapi ada yang memang perlu keperhatian, bagaimana menghidupkan umat ini. Memang ada. Nah itu yang mengetahui Allah dan diri kita. Manusia bisa kita bully dengan suara yang suci, dengan gerak yang seolah-olah benar, tapi hati kita, diri kita tidak bisa ngibuli, apalagi Allah. Nah, itu yang dikatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mau menipu Allah dan orang yang beriman, sangkanya suci. Enggak. Mereka tidak bisa menipu, kecuali tipuannya hanya untuk diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak merasa. Jadi merasa bangga, seolah-olah dirinya sebagai seorang yang suci dipandang oleh masyarakat. Tapi di dalamnya kotor, itu Allah mengatakan. Wah, di sini Allah menyucikan jiwa kita sebelum kita diberi kemenangan ini. Bab ayat selanjutnya itu Allah akan berikan kemenangan. Tinggal bagaimana kalau kita. Ini maka di sini fakaifa idza jama'nahum yaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimana apabila kami kumpulkan mereka di satu hari yang tidak ragu-ragu di dalamnya, bahwa kami janjikan bagi mereka itu betapapun baiknya, tapi dia mengkhianati daripada jalan kebenaran yang ditentukan Allah dengan motivasi yang salah, tetap darabna li jahannama katsiran minal jinni. Jadi perbaikan motivasi ini, ayat ini memperbaiki motivasi. Motivasi ini bahasa kita yang melatar belakang. Apa motivasi Anda? Misalnya apa saja. Termasuk apa motivasi Anda menjadi seorang dai? Supaya saya terkenal, supaya saya ini disegani orang, supaya saya itu mendapatkan kedudukan, tempat yang layak, yang baik di mata masyarakat, supaya saya bisa memperoleh berbagai fasilitas. Ini semua diketahui Allah semua itu. Walaupun kita tidak ngomong. Itu. Tapi mengapa Anda sebagai dai di tengah-tengah umat? Karena merasa kewajiban. Karena kecintaannya pada Allah dan Rasul di atas segala-galanya, sehingga apapun bentuknya tetap akan melaksanakan, seolah-olah dakwah itu sudah menjadi nyawanya. Nah kalau sudah dakwah jadi nyawanya, nah ini
Ini jangan coba-coba dihalangi untuk apapun, tidak akan pernah berhenti. Kalau bahasa kita, kalau bahasa film lagi. Walaupun sendirian siap duel menghadapi apapun. Nah ini bahasa film. Kan ada kan film, kalau lihat film Rambo semalam tuh. Rambo. Nah, itu sendirian. Karena mempunyai tekad yang sudah bulat. Walaupun di hadapan siapapun dihadapinya, lari tengah hutan tidak kehabisan akal. Masuk ke dalam gua, tidak kehabisan akal. Walaupun harus badannya semua harus hancur, berlumuran darah. Karena apa? Dia punya tekad. Menepati kewajiban, tidak akan ingkar janjinya. Nah, itu baru gambaran dari itu kan bahasa film. Nah, tapi kalau bahasa Quran lain lagi. Bahasa Quran tidak bisa disamakan dengan bahasa film. Cuman itu sebagai gambaran yang bisa kita tangkap dengan rahasia. Tapi kalau orang yang tidak punya motivasi yang baik, mudah sekali dia akan terkecoh. Baru dapat sedikit sudah mulai grogi. Baru dapat rintangan dikit sudah mulai labil. Baru melihat sesuatu yang agak elok sedikit sudah mulai berubah pandangan. Jadi kalau dalam bahasa muda-mudi yang namanya mata keranjang, itu kapan ketemu doknis, baduk krimis kalau bahasa Jawa itu. Kalau ketemu baduk krimis mulai berubah anunya. Baduk itu indai. Kok licin, kena bedak yang sehingga kelihatan cantik. Mulai berubah. Ini namanya doknis. Nah seperti ini diketahui oleh Allah. Jangan coba-coba kita menipu diri kita. Maka itu diistilahkan kullu nafsin ma kasabat. Jiwa ini yang perlu ditanya oleh kita. Kita disuruh Allah untuk menanya jiwa kita masing-masing. Apa motivasi aku ini menjadi begini? Wah memang ini satu koreksi. Sebab apabila lepas daripada motivasi yang benar, Allah tetap benar atau salah. Kapan lepas dikit saja, sisip dikit salah. Sama dengan orang memanah sesuatu. Wah tepat sini, cuman kurang dikit, masih tidak kenal walaupun kurang dikit. Masih belum kenal, tapi kurang dikit masih belum kenal, tetap tidak kenal. Tidak kenal itu kurang banyak, dikit sama baik, tidak kenal. Yang tepat itu ya tepat kenal. Tapi kalau tidak kenal, walaupun kurang dikit, ya masih salah. Begitulah di dalam masalah motivasi. Nah ini hadirin, Quran betul-betul menyucikan jiwa kita, membenahi jiwa bagi seorang yang bertindak yang mengatakan dirinya dai, maupun bagi seorang yang dia akan mengatakan dirinya ingin berjuang, ingin mengorbankan taatan. Itu tergantung motivasi. Maka di sini dengan pernyataan fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa huwat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimana pendapat engkau Muhammad kalau mereka sudah kami kumpulkan nanti pada hari yang ditentukan, yaitu hari ragu-ragu hari akhirat. Kenyataannya tiap diri pribadi akan disempurnakan berdasarkan kasabat. Itu bukan perbuatan lahir. Bukan. Wujudnya perbuatan lahir tergantung kepada tekad batin jiwanya. Itu maka itu kullu nafsin ma kasabat. Tiap jiwa seseorang apa yang telah dia usahakan. Jadi terdorongnya seseorang melakukan sesuatu dalam hidup ini karena ada dorongan jiwa. Dorongan jiwa. Nah, dorongan jiwa itu kemana? Ini yang disuruh membaca diri kita sendiri. Dorongan jiwanya kemana? Nanti dikumpulkan. Nah, sisipnya ditunjukkan Allah. Kalau orang tidak mau koreksi pada diri pribadi, maka Allah tunjukkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat nomor 179 itu. Coba kita buka surat Al-A'raf. Ini ayat ini akan merupakan
apa langsung memberikan satu gambaran. Surah Araf 179 yaitu surah nomor 7 ayat nomor 179, halamannya halaman 157. Itu dikatakan sana. Ayat 178-79, "Mayyahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang Allah pimpin, wawal muhtadi, maka dia al-muhtadi, al-muhtadi, maka dia berarti orang yang mendapatkan pimpinan. Jadi yang Allah pimpin, dia mendapatkan pimpinan, motivasinya akan benar. Dia akan selalu menempuh selalu memberikan gambaran-gambaran kebenaran di tengah masyarakat, walau harus menghadapi siapapun juga. Itu cirinya. Dia sampaikan kebenaran. Dia tidak pandang karena yang dihadapi itu orang besar atau orang kaya atau orang miskin atau orang biasa, orang awam biasa. Kapan salah, salahkan. Benar-benar. Ada cirinya, ada kelihatannya. Jadi orang yang Allah pimpin, maka dia akan terpimpin. Mayyahdillahu fawwal muhtadi wa mayudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, yang disesatkan Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang al-khasirun, yang merugi. Di situ orang yang sesat itu orang yang dari motivasinya. Walaupun yang dilakukan barang yang baik, tapi kalau motivasinya salah, di sisi Allah nanti yang calon masuk ahli neraka itu yang akan terjadi dialog menarik. Itu 3 golongan. Pertama adalah ulama yang soleh menurut kita. Yang kedua dermawan, orang kaya, orang yang kaya. Yang ketiga orang yang mati syahid. Itu di neraka kan terjadi dialog. Loh, kok orang syahid masih neraka? Oh iya, nanti akan kelihatan. Begini, 3 golongan. 1 ulama, kemudian yang keduanya adalah orang yang kaya, yang ketiga orang yang syahid. Ulama masuk neraka. Ya Allah, mengapa kok masuk neraka? Jadi dengan ya Allah, sedangkan aku dulu waktu hidup yang sampaikan Quran hadis, tidak lebih dari itu. Banyak masyarakat yang baik lantaran aku. Karena aku sampaikan Quran sunnah Rasul, aku sebagai ulama, sebagai dai yang soleh, yang sahih. Bahkan hadis ditelusuri ilmu hadisnya supaya masyarakat jangan terjerumus. Tapi ngomong si neraka, tidak usah tanya. Bagaikan Nabi Muhammad didatangkan, Rasul didatangkan. Benarkah ini umat ini? Bukan, ya Allah. Ngapa? Kan kamu dulu waktu hidup di dunia menyampaikan kebenaran, tapi motivasi kamu ingin menjadi orang yang bangga dicap orang yang benar, bukan menyampaikan kebenaran yang benar. Inilah hadirin, sulitnya jadi ulama. Jadi ayat ini jelas sekali. Nanti orang 3 ulama itu akan ditanya. Disitulah tiap hari
Seorang dair koreksi, kontrol diri terus. Apa motivasi ini? Motivasi ingin menjadi bangga dengan kebenaran, ingin menjadi orang yang dipuji, ingin menjadi orang yang cari kedudukan, sudah semua itu dikaiskan. Ulama itu yang diajarkan barang benar semua itu. Quran, hadis, sehingga pokoknya hafal di luar kepala. Itu satu. Yang kedua, orang yang kaya, dia memberikan sesuatu. Ya Allah, aku ini dulu habiskan hartaku untuk agamamu ya Allah. Tapi mengapa diriku ini engkau masukkan dalam neraka begini? Jawab Allah, itu tidak perlu komentar. Rasul akan menjawab. Maka Nabi Muhammad, Rasul kita, memberikan jawaban. Engkau kan dulu kan beramal dengan hartamu, kan kepengen dicap orang yang dermawan, ya kan? Oh iya, ya sudah, kamu kan masuk neraka. Begitu juga orang mati syahid. Aku syuhada untuk kebenaran ya Allah, inilah kalimatilah. Tapi kami ingin dicap jadi pahlawan kan? Oh iya, ya sudah. Bahkan dikata orang itu masih hidup, dia akan serba mencari fasilitas. Kalau masih hidup serba mengharapkan prioritas. Dulu aku yang berjuang, maka pilihlah aku. Tapi kalau mati jadi pahlawan, dikejar pahlawan, sudah cukup. Kalau dia hidup akan menuntut berbagai prioritas. Itu ciri orang yang tidak ikhlas. Nah ini hadirin. Itu maka itu Allah menyatakan dalam firman ini, "Mayahdillahu fawal muhtad, wal fawal muhtad, wa mayudlil faulaika humul khasir." Jadi orang yang Allah pimpin, dia akan terpimpin, akan benar motivasinya. Tapi disesatkan Allah, itu orang merugi nanti. Buktinya mana? Ini sini. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad dan sesungguh dara'na, kami sediakan, kami siapkan, telah kami siapkan di Jahannam. Jadi akan kami masukkan di Jahannam, kepada neraka Jahannam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Lagi banyak yang ahli neraka itu banyak sekali. Banyak ulama-ulama masuk neraka akan melihat nanti. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang yang dermawan Islam masuk neraka nanti. Banyak orang mati syahid masuk neraka nanti. Karena motivasinya yang salah. Bab ayat ini sebelumnya, ini Allah akan beri kemenangan. Ayat selanjutnya itu Allah akan tunjukkan ya, kemenangannya begini nanti. Maka itu motivasi yang penting dibenahi, itu motivasi itu. Untuk apa kita istilahnya sekedar sok-sokan, tapi motivasi kita salah. Nah, itu kadang-kadang orang yang motivasi salah itu kadang-kadang yang diturut, bagaimana lihat cahaya kebanyakan orang itu yang diturut, dan motivasinya salah. Ingin sama dengan orang banyak, ingin dipuji orang banyak, motivasi salah. Ini maka disilahkan, walaqad dara'na li jahannama, dan sesungguh kami penuhkan bagi neraka Jahannam katsiran minal jinni, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahu qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka ada hati ada hati la yafqahuna biha, tapi hati tidak digunakan untuk memahami kepada kebenaran dari Allah. Yang dipandang itu cuma nafsunya saja, nafsu ambisinya. Walau ma'yun, dan bagi mereka ada mata, la yubsiruna biha, mereka tidak melihat kepada kebenaran, bukti kebenaran Allah. Walau adanun, dan bagi mereka ada telinga, la yasma'una biha, mereka tidak mendengar kepada ayat-ayat kebenaran dari Allah. Ulaika kal an'am, bagi mereka itulah seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan, maka dikatakan an'am, ternak itu kan dimiliki oleh orang, itu ternak. Jadi binatang yang dimiliki oleh orang, yang tunduk dengan orang, maka itu seperti binatang ternak.
Dia nurut dengan tuannya. Mau dibawa kemana? Nurut. Kenapa? Takut mau melepaskan diri, takut tidak diinjuk makan. Nah, itu mau menjadi gaya dan itu kasih tidak diinjuk makan. Kakek mak mano, ibu lagi sarong. Ya terpaksa kita nurut, apa boleh buat. Itu maka digambarkan Allah al-an'am itu binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat, lebih jahat daripada itu, lebih sesat dari itu. Ternak masih mending, ayam, kambing masih mending. Artinya di samping mereka itu menjadi pak turut, mereka bisa memberikan manfaat. Nah kalau manusia yang jadi seperti binatang ternak, manfaatnya tidak kati. Kenapa? Hanya menuruti diri sendiri. Biasanya kapan diri sudah dapat, sudah masa bodoh orang. Kita yuk sama-sama yuk cari makanan. Di sana banyak orang ngamburkan makanan. Ayo begitu sampai sana tidak orang. Yang penting aku nak makan kenyang duluan. Orang lain masa bodoh. Padahal tadinya ngajak sama-sama menunjuki, tapi ujung itu saya memperebutkan supaya bagaimana aku lebih daripada orang lain. Sama dengan orang yang diibaratkan Rasul, kalau membagi roti, bagi kue, siapa yang membagi itu tidak boleh mengambil duluan, kata Nabi. Itu menggambarkan motivasi seseorang. Ada kan misalnya bagi kue, bagi wong limo, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang ini lebihkan cuma semili, cuma lebihkan. Dan sisihkan tuh di sini. Nah ini ciri. Ya, padahal ngenyangi juga tidak. Kalau dikunyah jadi selilit, kalau bahasa Jawa selilit yaitu terselip di gigi. Cuman rasanya nafsu itu lebih, itu seneng, maunya lebih. Kadang-kadang roti sekue kalau cara budak kecil, berat yang mana ini? Nah, yang ini aku, yang ini kamu. Saya berpikir budak kecil. Itu satu tanda bahwa kalau budak kecil sifat egosentrisnya masih besar. Kalau kita dewasa dan muslim ingin ridha Allah, kok egosentrisnya besar, cirinya kita akan tidak berhasil perjalanan kita. Maka diistilahkan balhum adallu, mereka lebih sesat daripada ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang ghafil, orang yang melanggar batas. Jadi di sini hadirin, surah Al-A'raf 178 109 ini memberikan pengertian bahwa petunjuk Allah itu mutlak. Kita dituntut untuk memelihara hidayah Allah dalam diri kita, jangan rusak oleh motivasi yang salah. Sebab betapapun baiknya kita, tapi motivasinya salah, tetap darakna di jahannam, tetap masuk neraka jahannam. Itu satu pernyataan tegas dari Allah. Kenapa? Allah memberikan mahkota ini. Allah akan meletakkan mahkota di kepala hambanya yang soleh, yang sebenarnya. Karena kemenangan Islam itu bukan kemenangan sekedar sementara waktu, kemenangan yang berkepanjangan. Maka bukan sembarang orang akan diberikan. Betul-betul mengalami melalui berbagai screening, kalau bahasa kita ini screening. Jadi kalau motivasinya masih sudah salah juga, sisip dikit belum kena, masih jahanam. Maka sini supaya dapat menjadi satu pelajaran kita, maka Allah menyatakan fakaifa, bagaimana pendapat Muhammad, idza jama'nahu yaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimana pendapatmu apabila kami kumpulkan mereka pada satu hari yang tidak ragu di dalamnya, yaitu dikumpulkan mereka dalam neraka jahanam. Jadi wufiyat di sini mereka itu disempurnakan, artinya dibelenyokkannya lagi. Ini yang kajiannya akan kita telusuri dalam surah Luqman insyaallah besok. Jadi inilah hadirin, Allahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ayat selanjutnya ini Allah akan memberikan mahkota kepada hambanya. Mahkota khalifah dalam dua jurusan, khalifah dalam nilai kemanusiaan dan khalifah
di dalam dunia ilmu dan teknologi. Nah, tapi tidak sembarang orang dikasih itu. Nah, insyaallah bisa akan kita terus lebih lanjut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.